di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa al-amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak baik yang hadir di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali bersama untuk saling menyemangati, untuk berjuang melawan hawa nafsu dan diri agar kita mendapat ridha ilahi. Alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini sebagai salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Semoga selawat dan salam senantiasa mengiringi majlis ini, apalagi majlis hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga selawat juga bersambung kepada para istri, anak keturunan Nabi, para sahabat dan para tabi'in, dan siapapun yang setia berada di istiqamah di atas ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, para karib kerabat, andai tolan dan sahabat, guru-guru kita, para ulama, para kiai, buya dan ustadz, ustadzah. Semoga
yang masih hidup Allah berikan taufik dan bimbingan senantiasa dalam petunjuk Allah SWT sampai husnul khatimah. Dan semoga yang telah mendahului kita, baik yang baru maupun yang sudah lama, Allah limpahkan nikmat rahmat kepadanya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah lapangkan kuburannya dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada kesempatan ini kita mengaji bersamanya. Ma'asyiral kiram, masih dalam babu al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan karena hasilnya sungguh menjanjikan. Hasilnya sungguh menjanjikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami bukakan lagi baginya jalan-jalan yang lain. Ilmu, sekarang kita mujahadah menuntut ilmu, tahu satu lalu kita sungguh dalam mengamalkannya, Allah bukakan lagi ilmu-ilmu yang lain yang semakin mendekatkan kita kepadanya, sehingga tercapailah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilm. Karena subhanallah, ya, jalan menuju surga itu memang berat. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Yang jalan ke surga itu penuh dengan yang tidak kita sukai. Makanya kan tidak banyak yang sampai gitu, karena memang banyak rintangannya. Ya. Dan jalan ke neraka itu masya Allah ditaburi syahwat, menyenangkan, makanya ramai. Tapi jangan salah paham pula, berarti awak masuk surga orang tidak, bukan. Jadi kan kita semua sama berusaha kan, sama berusaha. Semoga Allah SWT bukakan pula bagi yang lain dengan pintu-pintu yang banyak dibukakan Allah. Seperti kata Imam Malik, Allah barangkali membuka pintu kebaikan di bidang ilmu, dan yang lain di bidang infak, di yang lain yang salat, puasa, dan seterusnya. Dan tidak mustahil pula banyak orang yang dibukakan baginya segala pintu itu. Semoga Allah berikan kita bagian yang terbanyak pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian setelah ayat-ayat Al-Quran, beliau juga mengokohkannya dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ammal ahadith, adapun hadis-hadis diantaranya yang berkenaan dengan babul mujahadah, untuk berjihad bersungguh-sungguh, itu adalah fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita ulang lagi, karena dia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sehingga serangan kepadanya bertubi-tubi. Itu biasa tuh, serangan kepadanya bertubi-tubi. Dan di antara syubhat yang disebutkan, dia masuk Islamnya lambat kok hafalannya banyak. Kan sudah jauh ajarannya, jawabannya kan, anak bapak umur 10 tahun hafal 30 juz, bapak hafal juz 30. Padahal mana yang duluan masuk Islam? Duluan ayah lagi kan, duluan ayahnya lagi. Jadi sebenarnya syubhat itu sangat mudah, asal kita berilmu mudah sekali, sangat mudah untuk dipatahkan. Ya, kalau masalah akal sama-sama bakalnya kan, yang membedakan nanti ilmu tadilah. Yang membedakan adalah ilmu. Kalau akal kan sama-samanya, godang otak kan samanya sih. Nah, memang antara laki-laki dan perempuan ada seketek ubah. Kalau penelitian di Inggris, termasuk sahabat Inggris susah. Kalau sahabat Arab Saudi tentu tidak cair kalau masalah itu.
Apalagi sabit kinang kan, teman tak percaya tuan-tuan. Jadi termasuknya dan Pilio dan Inggris, Amerika, Perancis itu ya. Ni macam itu balai tio jak kene. Awak sekolah jadi tu dulu sih. Kalau sabit Inggris mantap ni. Kalau sabit Mesir, deh, ni kan itu kan apa tuan-tuan. Jadi tak boleh. Jadi oleh sebab termasuknya sabit Inggris itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Penelitian di Inggris menunjukkan bahwa otak laki-laki itu lebih berat dari otak perempuan sekira 5 sampai 6 miligram. 6 sampai miligram. 5 sampai 6 miligram. Lalu anak coba juga menganalisa apa dia amak-amak kau copek pelupu. Gak di situ letak. Iya. Ikan amak-amak lepas copek pelupu pada bapak-bapak ya. Betul Ustaz? Hah? Enggak lah. Belum punya amak-amak lah sih. Amak-amak tu tak lupa ciknya. Abang kalau pulang dia lambik, dia tidak lupa dah. Nah, tapi kalau yang lain cepat lupanya. Maka itu sebabnya, itu analisa ambonya ya. Itu sebabnya kalau laki-laki bila meninggal istrinya boleh langsung menikah. Sebabnya tidak capek lupa ke bini pertama, kadang cemburu lebih nikah dua nih. Tapi kalau perempuan, kau tak maaf je ibu. Itu kenyataannya. Kalau perempuan tidak boleh langsung nikah. Apa sebab? Selain sebab fikih ya, sebab apa untuk bersilaturahim itu sudah dibahas oleh para ulama fikih kan. Tapi ada sebab lain yang anda tangkap di situ. Kalau perempuan bila bersuami lagi lupa suami yang pertama. Apalagi tidak lagi ni ancak puang gitu. Ya, suami yang kedua kan lupa yang pertama. Jalan dah. Kalau lelaki tidak, insya-Allah. Buat pun lelaki tekanan SB ni tekanan je dah. Ya. Buat sekalipun perangai istrinya tak baik, tu tambah tekanan dah. Tambah tekanan. Kalau dapat istri yang baik, tekanan tambah tekanan kan. Dapat yang buruk, alhamdulillah ujian kedua. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu kaum wanita. Jadi kalau lupa-lupanya biasa. Sebab 5 sampai 6 miligram berat otak laki-laki lebih dari otak perempuan. Jadi situ memori yang banyak di 5 yang 6 itu. Wallahu musta'an. Tambah lagi hal-hal lain berkaitan dengan melahirkan, urus anak dan sebagainya. Sehingga mereka cepat melupakannya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu kalau wangi bini jadi ket mana wangi nya sewantu lupa nya. Sebentar lupa. Awak yang lama kan nang. Ya. Kan betul ya? Kalau laki-laki marah lama, kalau perempuan sebentar. Cuman kalau tak cuki balik itu keluar yang lama-lama memang. Itu pula istimewanya itu perempuan. Pokoknya mana yang belum punya cepatlah tahu kalian nanti. Iya, yang penasaran. Nah, terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sering dicongkat-congkat orang karena hafalannya tadi, karena ilmunya banyak, karena dia adalah yang paling banyak rekan hadis dari Nabi SAW. Kalau ini bisa dijatuhkan berapa ribu hadis yang hilang dari umat Islam. Tapi alhamdulillah kita disiapkan oleh Allah SWT para ulama yang menjaga dengan kesungguhan yang penuh, yang totalitas menghabiskan umur mereka untuk memelihara hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Nah, ini hadis disebut oleh para ulama hadis qudsi. Hadis qudsi. Ulama khilaf hadis qudsi itu apakah Allah yang langsung mengatakan atau Nabi yang mengatakan. Jadi maknanya dari Allah, kemudian lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
jumhur muhaddis mengatakan bahwasanya lafaz kalau qala kata Nabi SAW, Allah berfirman, memang itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri yang mengatakannya. Allah sendiri yang mengatakannya. Dan apa bedanya dengan Al-Quran? Banyak bedanya. Al-Quranul Karim dijamin Allah terpelihara, sehingga tidak ada ayat yang dipalsukan. Tapi kalau hadis qudsi Allah tak jamin, maka ada hadis qudsi yang dipalsukan. Kemudian yang kedua, di antara bezanya antara hadis qudsi dengan ayat Quran, Al-Quran dibaca dalam salat. Hadis qudsi tidak dibaca dalam salat. Al-Quran mesti dibaca oleh orang-orang yang suci, sedangkan hadis qudsi boleh dibaca oleh orang yang junub, orang yang haid dan nifas. Kemudian hadis qudsi membacanya tidak langsung dihitung ibadah, perlu niat khusus. Maksudnya membacanya tidak ta'abbud. Nah, dari sisi membacanya, sedangkan Al-Quran membacanya satu huruf dapat 10 kebaikan dan seterusnya. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, seorang wali yang aku miliki. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, faqad adzantuhu bil harb, berarti aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang memerangi waliku, maka aku perangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Jadi bertaqarrub dengan yang wajib lebih cintai Allah SWT. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasalah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku di samping yang wajib dengan yang sunat-sunat. Kan didulukan wajib tadi kan, di samping yang wajib yang sunat-sunat. Hatta uhibbah, sampai akhirnya aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Apabila aku mencintainya, maka jadi adalah aku pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan pendengarannya, penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dengannya dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu, dari lain la u'tiyanna, bila dia meminta pasti aku berikan. Wa la in ista'adzani la u'idzanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini hadis luar biasa, tetapi masuk hadis muskil. Kalau salah memahaminya, salah rumusnya, salah memahaminya, salah aplikasinya. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antara dawabit memahami bahasa Arab, dawabit memahami Al-Quran dan hadis secara umum dan perkataan, orang lebih umum lagi adalah memahami perkataan secara komprehensif, awalnya dan akhirnya. Karena tidak jarang atau sering perkataan orang awalnya mungkin umum sifatnya, nanti di ujungnya ada takhsisnya, khususnya. Atau di awal sifatnya, kalau bahasa awak malawi, tidak jelas apa yang dimaksud, tapi nanti di pembicaraan akhirnya jelas apa yang dimaksud. Makanya sering dalam berbicara, akhir perkataan menjelaskan apa yang dimaksud oleh awal
pembicaraan. Demikian juga dengan firman Allah, perkataan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti ditafsirkan dengan perkataannya sendiri. Beginilah manhaj yang sahih di antara yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi tidak boleh potong-potong. Kalau dipotong-potong nanti itulah jadi es potong. Ya jadi es potong. Es potong itu kan ada yang rasa mangga, di tengahnya rasa keju, di pangkalnya rasa durian gitu. Jadi antum ambil yang rasa mangga, antum bilang es potong rasa mangga. Harusnya kan nano-nano tuh kan. Ada rasa mangganya, ada rasa durian dan ada rasa kejunya. Jadi harus dimakan semuanya sekali. Kalau dipotong-potong nanti dapat sebagian. Demikian juga dengan hadis ini. Baik, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Nah, di sini wali apa yang dimaksud? Wali desa, wali nikah, atau wali murid, atau wali keramat? Nah, wali apa? Wali songo. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, kelanjutan hadis yang menunjukkan maknanya. Jadi siapa yang dikatakan wali itu, yaitu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia mendapat cinta Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidak ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang menjadi wali Allah itu adalah yang melaksanakan perintahnya, dimulai dari yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan yang sunat. Lalu aku sabut dia yang dilarang, tak sabut dia? Kaum muslimin, berarti larang boleh tu buat? Kaum muslimin. Jadi beginilah bahasa itu. Kalau mau taat dengan aturan, pasti yang dilarang pasti akan ditinggalkan. Sebab yang wajib itu perlu biaya untuk melaksanakannya, perlu tenaga, perlu waktu. Kalau yang dilarang, tinggalkan. Jangan narkoba, perlu biaya. Jangan korupsi, perlu biaya. Jangan jenun cabiniwang. Perlu biaya? Enggak kan? Sampai itu ya. Jangan mencuri, perlu biaya? Enggak ada. Jangan isbal, perlu biaya? Jangan potong jenggot, perlu biaya? Kan tidak ada biayanya. Jadi sebab itu, kalau antum sudah biasa mendekatkan diri dengan yang wajib kepada Allah, diikuti yang sunat-sunat, yang dilarang itu mudah. Karena yang pakai biaya, ya sanggup antum lakukan. Suruhnya nikah, antum nikah pakai biaya, iya kan? Dilarangnya berzina. Zina pakai biaya, kadang pakai biaya. Ya. Allah musta'an. La haula wala quwwata. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau bisa melaksanakan yang wajib, kemudian diikuti yang sunat-sunat, sampai antum mendapatkan cinta kepada Allah. Bukan kita mencintai lagi, Allah yang mencintai. Ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al jaza' min jinsil amal. Karena memang amalan yang wajib itu kalau antum tidak cintai berat. Makanya orang-orang munafik berat baginya salat, berat baginya berinfak. Ya kan? Berat. Makanya munafik itu cenderung tidak mau melaksanakan perintah. Selalu kan itu yang dia katakan, jangan kalian berimpak kepada orang-orang yang bersama Rasulullah, supaya mereka nanti inyo dek berdakwah, dek ada biaya runyanya, dia ada biaya suntikan dana. Kalau tidak ada suntikan dana, kalau tak ada suntikan dana, tidak berdakwah Nabi. Itu bahasa munafik dulu. Yaqulun
Apa katanya? La tunfiqu. Subhanallah. Allah boleh lah. Awalun apunya lapu. Apuro. Iya tak apa-apa. Awalun apunya lapu. Apuro. Memang lama bahasa sih. Kalau di Indonesia kan tidak bisa, Ustaz. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, apa sampai mana tadi? Jadi orang-orang munafikin itu berat baginya karena tidak ada cinta pada Allah dan Rasul, sehingga mereka membuat isu, kalian jangan la tunfiqu ala man inda Rasulillah, hentikan dana yang diberikan kepada orang-orang di sekeliling Nabi itu. Siapa di sekeliling Nabi? Al-Muhajirin. Tentu lupa nampak sirah. Ini gara-gara tidak ada peringatan nampak. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Muhajirin kan orang yang sekitar Nabi itu. Mereka datang dengan tangan kosong ya. Iya memang. Tidak boleh hijrah kecuali meninggalkan barang. Jelas? Nah, ditinggalkan kekayaannya di Mekah. Akhirnya mereka datang dengan kosong. Lalu siapa yang layani? Al-Ansar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi khassas. Mereka mendahulukan saudaranya sekalipun mereka dalam keadaan sulit. Nah, ini membuat orang-orang munafikin di mana? Madinah. Orang-orang munafikin Madinah kepanasan. Angin tak ada bodoh. Golek gitu. Inyo tak go singgung lah bagiannya. Inyo tetap jo merasa meriang. Jelas ya? Jadi fitnah-fitnah itu akan tetap ada selamanya. Jangan kalian berikan dia dana, sebab kalau ada dana soalnya bonti dakwah. Kan itu bayangannya. Begitu bayangan kaum munafikin waktu itu. Andainya orang Ansar tak membantu Muhajirin, mereka akan tinggalkan Nabi SAW balik ke kampung halamannya. Lepas itu Nabi sendiri di negeri orang. Habis itu masuk munafikin menghasut dan seterusnya bekerja sama dengan Yahudi. Itu yang diinginkannya kaum muslimin dan muslimat. Begitu fitnah yang disancarkan oleh kaum munafikin, karena mereka saking kikitnya, atau kikit, saking lokiknya mereka, orang pun berimpak sakit hatinya dalam dakwah itu. Jangan diharapkan dia, orang pun berimpak sakit hatinya. Orang yang dapat sakit hatinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, makanya mereka dalam mengerjakan salat berat, berinfak berat, berjihad apalagi? Berjihad apalagi? Berat, luar biasa. Makanya kaum muslimin, tapi kalau hamba Allah yang beramal dengan cinta, dia akan senang melakukannya karena taqarrub kepada Allah. Akhirnya dia mendapat predikat wali. Dia tidak perlu gila dulu. Dia tidak perlu gila di wali. Nah, jadi wali. Wali Allah Subhanahu wa taala, apa makna wali dalam bahasa Arab? Minal wala. Dia itu loyal, cinta, ingin selalu membela, menolong dan dekat, dan mau mengurus. Inilah wali. Makanya disebut wali murid, karena dia yang tukang urus dan cinta, dijaganya. Makanya Allah SWT adalah Al-Wali. Di antara sifat Allah adalah, nama Allah adalah Al-Wali, yaitu Allah yang mengurus, menjaga, melindungi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wali tidak perlu, tidak ribet sebenarnya. Ya, semua kita bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Tidak jam mau jadi wali, mau menikah. Itu banyak jadi wali murid. Wali? Nak boleh nikah, nak awak kau mau jauh. Awak je dulu. Banyak sudah tu jadi wali muridnya. Sekolah anak jadi wali murid. Wali itu masalah mudah dalam Islam, dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan.
Makanya Allah katakan sesuai dengan hadis ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim tawin walahum yahzanun. Azan dulu, nak konsentrasi 4 azan dulu nah. Silakan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wali itu Allah yang sendiri yang definisikan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingat, para wali Allah itu tidak perlu takut dan tak perlu khawatir. Dalam surat Yunus ayat 62. Kemudian lanjutkan dalam ayat 63-nya Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman secara batin, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa secara zahir. Apa makna takwa? Adalah melaksanakan perintah. Sama kan?
dengan hadis ini. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu yang takwa. Definisi takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah sebabnya ilmu yang sedikit dengan takwa akan bernilai banyak, kata Abdurrahman bin Qasim. Ilmu yang sedikit dengan takwa. Apa makna takwa di sini? Dengan amal. Ilmu yang sedikit diamalkan bernilai banyak. Wa katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa. Banyak ilmu tak diamalkan, qalil, bernilai sedikit. Nah, takwa adalah wa kanu yattaqun, mereka beriman dengan membenarkan, mencintai, mengakui, melafazkan, mengikuti, kemudian mereka bertakwa dengan melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Berarti kaum muslimin, oleh sebab itu maka wali itu tidak mesti syekh, tidak mesti syekh. Zaid ibn Dajinna waktu itu Allah berikan dia wilayah, dan dia bukan orang besar di kalangan sahabat. Jadi kewalian itu tidak dengan latihan, tapi dengan beramal, dengan amalan. Nah, siapa yang Allah berikan taufik untuk beramal saleh, melaksanakan yang wajib, diikuti yang sunat-sunat dengan penuh keikhlasan, dan ikut Nabi SAW, maka dia sudah menjadi satu di antara wali Allah SWT, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Nah, apakah wali mesti ada karamah? Tidak mesti. Karena karamah itu pemberian, nama saja pemuliaan. Kalau ada latihan dapat keramat, itu bukan wali itu. Ya, wali juga, tapi walius syaitan. Walius syaitan. Karena ciri daripada awliyaur rahman, ciri daripada wali Allah yang Maha Pengasih itu bukan dengan dituntut, dipelajari. Kewalian itu tidak. Bukan pula dititiskan, apalagi ditiriskan, apalagi ditetes, apalagi transfer kewalian. Ya, apalagi kalau diangkat oleh Nyi Roro Kidul pula. Allah musta'an. Tidak ada pengangkatan wali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kita subhanallah, memang kalau tidak ngaji ini banyak terkecoh dengan tarang. Kemudian kewalian itu, karamah itu tidak dipelajari, karena pemberian Allah yang Maha memberi, dan tidak bisa dipamerkan, dan sering tidak berulang. Kalau Allah beri karamah dalam bentuk lain lagi, ya. Tapi kalau Allah mulai mau BO uang, ya kaum muslimin dan muslimat gara-gara kewalian itu dipertanyakan. Makanya Imam Syafi'i tegas mengatakan, "Lau ra'aituhu yamshi 'alal ma', yajri 'alal ma'," sekalipun saya lihat dia berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, atau terbang di angkasa, saya tidak akan mengapresiasinya kecuali saya melihat bagaimana dia melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jadi ukurannya sunnah Nabi SAW. Maka antara ayat yang mendefinisikan wali dengan hadis yang menyebut wali sama. Makanya itulah sebabnya hadis datang dari Allah, Al-Quran datang dari Allah, sama penafsirannya, yaitu apa namanya, man adali waliyan faqad adantu bil harb, siapa yang memusuhi seorang waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapa mereka? Allah jelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidak ada seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih, lebih aku cintai dari apa yang diwajibkan. Ini catat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kadang-kadang masya Allah untuk salat sunat luar biasa persiapannya, tapi kalau untuk salat wajib begitu ya. Kalau pas masuk tarawih, nah, masya Allah tidak kena kain anca awun kan, tiba pe salat asau kain jak potong pakai itu juga pakai.
Maka ingat kaum muslimin dan muslimat, Allah lebih cinta kepada salat subuh kita daripada salat duha. Catat tu baik-baik. Masalah duha Allah terlambat. Kalau subuh 2 hari buat. Iya, mereka kalau janji je kawan salat duha jam 8, jam 8.05 dah tiba. Tapi pas salat subuh jam 8 nanti salat subuh. La haula wala quwata illa billah. Sering terjadi begitu kaum muslimin dan muslimat. Bahkan di bab harta pun kita tidak jarang seperti itu. Masya Allah memberi sedekah ke, misalnya ada di bulan Ramadan perbukaan, Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang karyawannya menderita. Ada uangnya. Ada kadang-kadang di karyawan berdikit-dikit, tapi ke orang lain Masya Allah terbuka. Ini luar biasa. Apalagi kalau dengan keluarga sendiri berdikit-dikit. Banyak amat tadi tiba ke anak uangnya, ancak-ancak nak anandanya kan. Tiba dia hendak bawa sampai pintu sawahnya. Subhanallah. Di mana ananda yang tu berikan tadi? Kau ada munasabah tadi. Iya, ada munasabahnya kan, dosen membimbing mahasiswa dan itu nah. Jadi pas ke mahasiswa masalah ananda nak kena ancak orang. Tiba nyuwana kenangnya. Nah, itu jadi ini ketimpangan kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Padahal yang paling berharga yang kita infakkan itu adalah makanan yang kita suapkan ke mulut istri kita. Nah, cuma kalau tidak mau yang disuapnya dibasuh. Hanya ada kenang. Ini kan tidak bisa sama cara mesra kan, romantisme tidak sama orang. Ada yang kan masawi, ada seorang ustaz, ya kan ada lama tidak bawa bunga pulang kan, sehingga dia ada bunga, balikin bunga untuk bini dia. Dingin sambutan. Esok dia balik amplop bacuak dia. Amplop bacuak tahu bacuak. Alai nasiga biru dan sebagainya, ICP 2 juta situ dia. Sancak-ancak lah senyum. Rupanya yang ini tidak suka bunga, tapi suka yang suka harganya bunga. Gitu. Jadi tonton juga nanti kalau ada yang meninggal, jangan kirim papan bunga, tapi kirim harganya. Kirim harganya. Kalau saya harga tidak saya tolak. Tapi kalau papan bunganya tidak usah dikirim ya Pak ya. Ya kalau sampai dah mati soal agent kirim papan bunga, kirim saja. Kan mubazir itu. Mohon maaf yang bagi yang pedagang floris. Iya. Iya, semoga Allah beri dari jandal yang lain. Karena ini kan termasuk tindakan pemubaziran. Selamat berduka. Enggak, ini saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh, tapi indikasinya kuat gitu. Bahwa mengirim papan bunga itu ada nilai riak dalamnya. Kalau tidak ada riak, coba sekali jentulin pengirim. Ya, kirim selamat berduka, selamat berbahagia maksud saya, dan turut berduka cita, kirim ke tanpa nama. Dan jangan sabuin, jangan sabuin dengin, tolak. Mau dah? Tak mau berarti? Nah itulah. Entahlah, coba nilai sendiri tuan-tuan. Tolong nilai sendiri. Sama juga menghadiahkan pahala. Ya, masa khilaf ulama kan. Cobalah, jangan pakai acara. Antum setiap baca surat Al-Fatihah lalu dikirimkan tanpa ada yang nyuruh. Sering ingat tak? Atau sering lupa? Baru ingatnya ketika ada malam final. Tahu malam final? Enggak, tentu enggak tahu, enggak pernah di pondok ya. Dulu kalau masa di pondok itu kalau malam pertama orang meninggal itu penyisihan. Cuma penyisihannya sedikit yang hadir. Malam semifinal kan meningkat dikit tuh. Orang pertama mungkin goreng ubi, lope ubi, kan, abu ubi kan. Malam kedua dah mulai ada sate. Semifinal namo. Pas malam final itu membludak.
Membludak pesertanya. Jadi terbalik. Biasanya kan penyisihan ramai peserta kan, dan di final tinggal sedikit. Kalau di ini finalnya paling banyak kompetitornya. Nah, sehingga waktu itu teringat itu Ustaz, masih ingat Ustaz? Kawan-kawan mengelakkan bengkolan. Tahu bengkolan? Disudui. Nyesudui kan puranya uang banyak. Hati-hati bengkolannya. Allah musta'an. Ikut tebusak lah coki nampak. Iya. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, Pak, ya. Jadi ini saya bicara tentang saya, bukan tuan-tuan ya. Seingat saya, tidak pernah saya menghadiahkan selama itu pahala bacaan kecuali di saat acara saja. Yang lain saya tidak tahu, ini saya bicara tentang saya. Sebab tukang doa kan, tukang. Seingat saya tidak pernah saya menghadiahkan bacaan itu kecuali di saat acara. Malam final, tidak, di malam semifinal ada aja. Nah, wallahu alam. Yang lain mungkin tidak seperti itu. Wallahu alam. Intinya apa? Ulama yang menyebutkan boleh menghadiahkan itu juga bukan dengan acara maksudnya. Bukan dengan acara. Maksudnya kalau saya ada inisiatif sendiri baca Quran dengan penuh keikhlasan, tidak diketahui oleh orang, setelah itu baru saya berdoa, ya Allah berikanlah pahala bacaan saya ini kepada orang tua saya, seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Adapun acara bersama-sama, beliau mengingkarinya. Allah musta'an. Jelas? Baik. Jadi Allah tunjukkan bahwa wali yang dimaksud itu adalah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib. Setelah itu semakin lama, karena yang wajib selalu dilaksanakan dengan baik, wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku karena sudah mencintai yang wajib dan dia rasakan faedah dan ketentangan jiwanya dengan melaksanakan yang wajib, kan semakin salat semakin tenang kita. Mana lama setelah salat berjamaah atau sebelum berjamaah dulu? Mana lebih nikmat? Setelah salat berjamaah daripada salat sendiri dulu, apalagi di ujung-ujung waktu pula. Tak ada nikmatnya. Sekarang alhamdulillah dengan hadir di rumah Allah bersama kaum muslimin, indah solat itu terasa. Kalau dulu awak nangis je solatnya, tapi dia apa nangis? Awak tak ada solat suruh je dia amat. Iya kan? Kini alhamdulillah sekali-kali kita menangis menikmati solat. Karena memang subhanallah kaum muslimin, kalau sudah mencintai itu maka Allah balas dengan cinta pula. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, kalau sudah mencintai kan wali itu wali, karena dia beriman dan bertakwa. Klop antara hadis dengan ayat. Jadi kewalian bukan ditafsirkan sendiri, tapi dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yaitu dengan melaksanakan yang wajib, diikuti yang sunat. Konsekuensinya adalah meninggalkan yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Ya. Semakin antum biasa meninggalkan yang makruh, yang haram semakin mudah ditinggalkan. Tapi kalau masih nebeng-nebeng di yang makruh, yang haram kadang-kadang tersentuh. Iya enggak? Tanggung ya, tanggung. Allah musta'an. Tapi kalau sudah yang makruh saja antum jauhi, insyaallah yang haram akan lebih mudah. Nah, bila itu sudah ini kan, lalu Allah berikan kita taufik, tasdid. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila dia sudah aku cintai,
Aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Ini kaum muslimin dan muslimat, maknanya adalah aku berikan taufik dia dengan pendengarannya. Oh, itu takwil Ustaz. Itu bukan takwil. Ini gaya bahasa. Gaya bahasa Arab, yaitu memakai bahasa-bahasa seperti ini. Kan orang Arab kadang-kadang mengatakan saqilat ka ummuka ya Muaz. Celakungnya. Apa maknanya cemdak celaka? Saya ulang kembali. Ketika Nabi mengatakan ke Muaz, saqilat ka ummuka ya Muaz, semoga kamu mati, itu bahasa terjemahan bebasnya, semoga kamu mati Muaz, sehingga orang tuamu kehilangan dirimu. Apakah Nabi maksudnya berdoa dia mati? Hah? Enggak, sama. Kalau tuan-tuan kalau ke Jakarta ketemu orang Jakarta Betawi, pernahkah punya kawan Betawi? Hah? Hah? Kalau ketemu sama kita, kalau bicara nanti kadang-kadang gila lo katanya, dibilangnya kita gila gitu. Tapi apakah maksudnya itu? Enggak, ini gaya bahasa, dipahami maknanya oleh orang. Antum ya, kita ini antum tangan kanan saya, ini tangan kiri saya. Jadi tangan dia, kan enggak kan? Maksudnya adalah jelas itu. Maknanya bukan tangan, tetapi adalah pembantu. Nomor satunya kanan, nomor duanya kiri. Jelas? Sama dengan bahasa kita. Jangan takut saya ada di belakang katanya. Apa maksudnya ada di belakang? Di belakang tawinya? Bukan, saya jadi backingnya, jadi apanya? Ya gitu ya. Ini gaya bahasa. Jadi sebagian orang yang tidak mengerti atau mencari-cari alasan untuk mentakwilkan sifat Allah, menjadikan ini sebagai iskal. Sebenarnya tidak ada iskal dalam bahasa Arab. Ya. Jadi saya menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Artinya Allah jadikan taufik pada pendengaran, tidak didengarkan kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan tangan yang dia dengannya berusaha. Wa rijaluhu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Nah, mungkin Allah jadi kaki kita kan banyak tuh Allah jadi. Ya, wali kok kelal jadi kaki jelas itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini gaya bahasa yang dipakai, dan ini bukan majaz, bukan majaz. Wa in sa'alani. Nah, apa maknanya? Kan ini penafsirannya. Kalau ditafsirkan tadi menjadi kaki Allah, Allah menjadi kaki kita. Ya, berarti menyatu sama kita kan? Kan menyatu. Inilah yang rusak nanti menjadi fahwatul wujud. Al-hulul, menyatu dengan Allah Taala. Ya, seperti Syekh Siti Jenar yang dikafirkan oleh Wali Songo. Antum bilang jangan tergesa-gesa mengkafirkan. Sudah duluan orang mengkafirkan kita. Orang-orang yang hidup di zamannya. Orang-orang yang hidup di zamannya. Para wali-wali itu sendiri yang memutuskan bahwa beliau sudah keluar dari Islam. Ustaz. Nah, Al-Hallaj juga seperti itu. Nah, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa in sa'alani la'utiyanna. Oh, subhanallah. Berarti kalau masih meminta, menyatu dia. Saya ulang kembali. Kalau dia meminta kepadaku, aku berikan dia. Kalau diartikan Allah jadi kaki kita, perlu minta lagi? Perlu minta lagi? Tidak, berarti ini maknanya bukan Allah yang jadi kaki, bukan jadi penglihatan, bukan jadi pendengaran. Maknanya Allah berikan sesuatu yang membuat Allah ridha kepadanya. Jadi Allah sendiri membedakan mana yang meminta, mana yang diminta. Sedangkan paham wahdatul wujud seperti Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makkiyahnya, dia katakan ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Famanil ma'budu wa manil abid. Lalu siapa yang diibadati, siapa yang mengibadati. Oleh sebab itu dia tidak salat, tidak puasa, dan minum khamar dan seterusnya. Apa pasal? Karena dia sudah jadi Allah. Dapat hadis seperti ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau hadis dipahami dengan hadas, hasilnya hadas. Makanya hadis mesti dipahami dengan hadis. Di dalam hadis sendiri ada tafsirnya. Dalam ayat juga ada tafsirnya, bahwa wali itu bukan yang menyatu dengan Allah,
bahwa wali itu bukan yang berlemu, tapi wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apa maknanya? Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan diikuti dengan yang sunat. Karena dia dengan cinta melaksanakannya, maka Allah balas dengan cinta kepadanya, sehingga pendengarannya Allah berikan taufik, penglihatannya Allah bimbing, kakinya Allah bimbing, tangannya Allah bimbing, sehingga ketika itu apabila dia meminta supaya tidak, ini kan bahasa wala in sa'alani ini supaya orang tidak terputus pada tadi. Kalau terputus, aku jadi kaki, jadi tangan, jadi penglihatannya, akhirnya nanti itu yang terjadi pemahamannya. Nah, dah disebutkan juga seperti ini, tetap juga ada yang memahami tanpa memahami sampai akhir hadis. Makanya ibarat ngaji sampai selesai. Makanya tadi sono nak wantin tadi agak salah paham kan, termasuk di selesai. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu enggak ada pertanyaan itu. Kalau sudah lah. Jadi kalimat wa in sa'alani la a'taituhu aw la a'tiyanna, kalau dia minta berarti kan dia bukan, Allah bukan bagian dari hamba itu. Kan langsung ditafsirkan kan bahwa yang dimaksud bukan anggota tubuh, tidak. Jelas ini penafsirannya, karena Allah memisahkannya bahwa dia hamba, aku adalah khalik. Kalau dia minta, aku beri. Wa in ista'azani, kalau dia minta perlindungan, kalau dia Allah sudah jadi kaki, tak boleh dia minta perlindungan. Berarti bukan kaki yang dimaksud seperti yang kita maksudkan tadi. Maknanya adalah Allah berikan taufik kepadanya, Allah beri perlindungan. Dengan demikian jelas ya. Ya, karena apa? Ayat hadis cocok. Jadi bukan main cocok logi, tidak. Ayat hadis, ayat mendefinisikan wali dengan orang beriman dan bertakwa. Hadis juga seperti itu. Hadis mengatakan seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan, itu aku cintai, ya tak? Kemudian semakin dia cinta, semakin dia tambah dengan yang sunat-sunat. Nah, kalau dengan demikian, orang yang bisa memberi lebih dari yang diwajibkan karena cinta atau karena benci? Cobalah di mana kak? Kalau belanja, cek belanja rutin aja nya, asal kurang kan? Nah, tapi kalau belanja rutin misalnya 5 juta, hadiah mulai juta. Kira-kira diberi karena cinta atau kenapa? Ya tak yang masih yang nonton ketika tidak lewat sampai duman, baru andok dompet. Kamu itu? Tidak ada apa? Berarti cinta tahu sampai duman. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi dengan semakin cinta semakin rajin mendekat kepadanya. Kan ya sah? Wan cinta semakin rajin mendekat. Ya, ndak di hari ndak cukup dengan yang wajib-wajib. Bahkan di hari yang sunat-sunat pun dia datang. Tapi kalau ndak cinta, wajib ndak terakir. Wajib pun ndak diberikan. Makanya cinta inilah yang akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pokoknya dia tak akan melihat kecuali dengan izinku. Dia tidak akan mendengar kecuali yang aku ridai. Dia tidak akan melakukan kecuali yang aku sukai, dan dia tidak akan melangkah kecuali tempat yang aku cintai. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu, ketika dia minta pasti diberi, dan ketika dia minta perlindungan pasti dilindungi. Dan juga seperti itu. Orang kalau masih cinta pasti dilindunginya, tapi kalau sudah tidak, matilah katanya. Iya kan? Ya gitu. Tentu kalau antara teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, saudara dengan saudara, anak dengan dan seterusnya, bila masih ada cinta, dia akan lindungi. Tapi kalau sudah tidak, mungkin doa tawinya bilola gak lini. Allah musta'an. Jadi begitulah kaum muslimin, Allah SWT bila mencintai kita, bila kita minta dia beri, dan bila dia kita minta perlindungan Allah, ini kan. Jadi yang demikian hadis ini adalah masuk dalam bab al-mujahadah.
Karena cinta itu perlu kesungguhan. Tidak boleh ada kepalsuan. Apa ya? Tidak boleh ada dusta di antara kita. Makanya mesti beriman. Mesti beriman. Karena orang munafik beramal tanpa iman. Makanya tidak ada cinta. Bila ada kesempatan untuk lewat dia. Tapi kalau orang beriman tidak. Di segala keadaan dia laksanakan. Tidak ada kepentingan, dia tetap laksanakan. Jelas? Kalau udah jelas, selesai kita. Kita simpan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Ada tuh? Al-ghur. Nah, al-ghur mayamin. Apa arti itu ya? Yaitu orang-orang yang ashabul ghur, bekas wudu. Yaitu orang-orang yang menjadi yang senantiasa menjaga sholatnya. Nanti di akhirat mereka akan diberi tanda oleh Allah SWT di bekas-bekas wudu. Yang dikening namanya al-ghurrah. Ya. Kemudian di al-mayamin itu adalah dari maimun, yaitu orang-orang yang diberikan karunia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang hebat, orang yang Allah berikan barakat pada diri mereka. Itu sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Menyimak betul dah tu ya. Jazakallahu khairan. Sudah badal itu. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Sampai kita bertemu kembali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.